Sahabat Kang Musli Channel, salam subscribe, salam spread. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kang Musli Channel. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul hadis 4 amalan penyebab masuk surga. Nah, ini nih. Ini Haji Junaidi seneng banget ini. Jadi 4 amalan penyebab masuk surga, J ya. Ini Haji Junaidi pengen masuk surga, J. Ya, pengen ya. Jadi kita nggak usah susah-susah, wong udah dikasih terobosan oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaidil Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakata wa tasilur rahima. Muttafaqun alaih. Riyadhus Shalihin nomor 169. Dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, kabarkan padaku, ajarkan padaku amalan atau amaliyah atau ibadah yang menyebabkan masuk surga. Ini enaknya hidup bareng Nabi. Ya Nabi, engkau selalu menyampaikan orang yang namanya hidup pasti akan mati. Orang yang mati akan mempertanggungjawabkan segala amaliyahnya. Kalau amaliyahnya baik maka akan masuk dalam surga. Kalau amaliyah buruk maka akan masuk neraka. Saya langsung saja ya Nabi, ya Rasul, amalan apa yang menyebabkan bisa masuk surga? Oh, gampang banget ini. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya, amin. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Bener sih, itu Pancasila soalnya. Nah di sini betul. 1, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. 2, mendirikan sholat. 3, menunaikan zakat. 4, menghubungkan sanak famili atau silaturahim. Gampang Pak Haji. 4 hal. Jangan menduakan Allah, selalu sholat, selalu zakat, terus mau silaturahim. Terus gampang banget. Ini semuanya pasti sudah menjalankannya, insya. Pertanyaannya bisa continue apa enggak, itu loh masalahnya. Langgeng apa ora? Terus menerus apa tidak? Baik, kita buka yang pertama. 1, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Itu maksudnya apa? Di dalam dada kita itu harus punya keyakinan, punya aqaid, punya ideologi, punya sandaran, punya pengakuan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan Allah itu nggak boleh disamakan dengan apapun dan siapapun, karena laisa kamislihi syai'un, boten wonten ingkang podo sakwiji-wiji kali Gusti Allah. Nggak ada yang sama apapun dengan Gusti. Itu kemarin dalam Sulam Taufik sudah kita bahas. Tapi Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang prakteknya begini Ustaz? Orangnya sih sholat jamaah, selalu ke masjid, kalau haji ya ke Mekah, tapi kalau dagang supaya dagangannya laris, minta penglaris sama dukun. Minta antaranya meyakini Allah tapi masih punya keyakinan ada yang menyerupai kehebatan Allah, maka nggak boleh. Maka kalau sudah iyyaka na'budu, tetap wa iyyaka nasta'in. Aku menyembah padamu ya Allah, aku juga minta tolong padamu ya Allah. Jadi kalau memang minta tolong, dagangan laris, usaha maju, ekonomi baik, tetap jaluknya kepada Allah.
Malam-malam ya Allah ya Tuhan kami, aku usaha konveksi ya Allah. Mudah-mudahan konveksi ini ya Allah, karyawan yang ada penuh mesinnya, betah karyawannya ya Allah. Yang bikin rame adalah Engkau ya Allah, yang bikin betah adalah Engkau ya Allah. Tapi ketika sudah ngomong bikin betah, bikin rame, tempatnya yang rapi, kerjaannya ada, bosnya sama karyawan sumeh, jangan sombong, jangan bentak-bentak, jangan kasar, itu ikhtiar. Sama yang namanya dagang warteg, dagang nasi, tetap iya karena budu, iya karena sangin ya Allah, aku nyembah padamu ya Allah. Dan sangin aku minta tolong ya Allah, aku dagang warteg, mudah-mudahan daganganku laris, makanannya enak, yang beli banyak, yang beli betah, yang ngebon tetap pada bayar ya Allah. Ketika jualan tetap habis. Lah ketika sudah minta juga makanannya yang enak, yang rapi, tempat duduknya yang rapi, tempatnya jangan jorok, jangan banyak tikus, segala macamnya. Jangan banyak lalat, catnya yang bersih, harus pakai ikhtiar. Udah ngomong ya Allah, gimana ya Allah, tempatnya jorok ya nggak mau. Maka iya karena abudu wa iya karena stain, tetap la ilaha illallah. Itu jaminan itu. Nah yang kedua, mendirikan sholat. Wes kalau ingin masuk surga ya sholat gitu aja. Nah, sholat yang kayak apa Pak Ustadz? Apa hanya rubuh-rubuh gedang? Tahu nggak rubuh-rubuh gedang Pak? Rubuh-rubuh gedang itu, iya hanya ikut-ikutan doang. Bahasa Sundanya apa sih? Hilu-hilu, hiluan, hiluan bae eta jelma. Ikut-ikutan aja, nggak ngerti bagaimana tata cara sholat, bagaimana rukunnya, bagaimana abaatnya, bagaimana sunat hayatnya, bagaimana ruku ketika meratakan pantat dengan kepala, bagaimana sujud 7 anggota badan nempel semua, jidatnya, 2 telapak tangan, 2 lututnya, 2 ujung jarinya, nggak ngerti tata cara niatnya. Contoh begini Pak, ini ilmu sholat. Maka Bapak jangan asal sholat kalau nggak ngerti ilmunya, itu nanti nggak sah. Al-amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Contoh niat sholat Pak. Niat sholat itu dibagi menjadi 3. Ada niat sholat fardu, ada niat sholat mu'akkotat, ada niat sholat mutlak. Yang namanya sholat fardu Pak, yang diomongkan kudu 3 hal. Contoh, saya niat sholat fardu maghrib, qasdu ta'yin fardiyah. Jadi ketika usolli fardul maghrib, usolli saya niat sholat fardu maghrib, harus ada 3 kata-kata itu. Kalau isya niat sholat fardu isya, harus ada 3 kata-kata itu. Kalau subuh niat sholat fardu subuh, qasdun fardiyah ta'yin. Kalau jamaah wajib makmuman. Dan ketika ucapannya kalau madhab Imam Syafi'i, ketika Allahu Akbar, saya niat sholat fardu isya. Kalau makmum ya makmuman. Tanpa 3 kata itu nggak sah sholatnya Pak. Yang kedua, sholat mu'akkotat, sholat yang punya waktu. Apa sholat punya waktu? Sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Apa sholat mu'akkotat? Sholat Idul Adha, Idul Fitri. Apa mu'akkotat? Sholat gerhana rembulan, gerhana matahari. Apa mu'akkotat? Sholat istisqa. Apa? Itu harus 2 kata-kata yang disebutkan. Halo? Ini dengar apa? Saya tak minum susu dulu. Usolli, jadi bahasanya saya niat sholat istisqa, saya niat sholat Idul Adha, usolli li'idil adha, usolli li'idil fitri. Nggak usah ngomong sunatan, nggak wajib, tapi ngomong boleh. Tapi kalau sholat fardu wajib ngomong fardu. Ini bedanya. Yang ketiga, sholat mutlak. Apa sholat mutlak? Sholat hajat, sholat tobat, sholat tahajud. Silakan usolli saja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat sholat, Allahu Akbar, selesai. Ini namanya kriteria tingkatan niat. Ini yang namanya ilmu sholat kudu ngerti. Terus yang namanya sholat, dalam rukun sholat ada 3.
17 dibagi 3. Ada rukun kauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Yang namanya rukun kauli ada berapa? Ada berapa Pak Amin? Nggak tahu. Ya udah. Lah ini kalau asal mendirikan sholat tanpa ilmu nggak masuk dalam kriteria ini. Makanya kudu ngerti tata cara sholat yang sempurna. Kacamata fikih. Yang namanya rukun kauli, rukun yang wajib diucapkan dalam sholat. Apa itu? Pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sudah. Itu wajib hukumnya. Setelah takbir biasanya baca apa? Iftitah. Kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila illa wajjahtu wajhila akhirih, atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyi, atau itu nggak wajib, nggak baca nggak apa-apa itu. Yang wajib setelah takbiratul ihram adalah baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladhdallin. Suratan nggak wajib. Terus yang wajib dibaca apa lagi Pak Amin? Nggak tahu juga. Tak sunating. Pertama takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga apa yang wajib dibaca? Apa Ji? Sholawat. Subhanallahil azim. Kacau ini. Kacau ini berarti fikihnya nggak sempurna ini. Rukun kauli cuma 4 Pak. Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca at-tahiyat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus salam yang pertama. 4 itu yang wajib dibaca. Masana rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, itu nggak wajib. Subhanallah, itu nggak wajib. Itu ada sunat abangat, itu ada sunat hayat. Jadi mendirikan sholat yang menyebabkan masuk surga yang ngerti ilmunya Pak Amin. Halo? Dari dulu nggak diterima ini, jangan-jangan ini. Ini bukan lupa, nggak bisa. Oh, ngomong nggak bisa kok nggak mau. Loh ini serius Pak. Jadi memang kalimatnya simpel. 4 amalan penyebab masuk surga apa? Jangan mendoakan Allah. Yang kedua apa? Mendirikan sholat. Tapi mendirikan sholat yang kayak apa yang menyebabkan masuk surga? Tapi pakai ilmu. Halo? Masa asal sholat? Ngajinya yang serius. Makanya nanti kalau memang fikihnya perlu didalami, saya buka kitab fikih. Ini takutnya udah biasa banget Pak Amin. Wah fikih lagi. Coba di dalam sholat ada rukun fi'li Pak. Rukun kolbi, rukun hati. Rukun kauli, rukun mulut. Rukun fi'li itu rukun pekerjaan. Dalam rukun fi'li itu ada 4 rukun yang wajib tumakninah. Ayo apa aja? Iya rukun fi'li ada yang wajib dengan tumakninah. Apa aja? 1 push up. Push up. Wah kacau ini, kacau ini. Yuk, masuk neraka duluan ini. Masa takbiratul ihram tumakninah? Kacau ini, kacau ini. Enggak, artinya Pak Amin, nggak apa-apa Pak Amin, tenang aja. Saya juga tahu Pak Amin pura-pura nggak bisa, atau asli saya nggak tahu ini. Artinya Pak, artinya ini mendirikan sholat bukan asal-asalan gitu maksudnya. Jadi kudu ngaji. Makanya tiap Sabtu malam Minggu minimal di sini ada pengajian. Supaya apa? Kita menjalankan ibadah pakai ilmu, kan gitu tujuannya. Itu tujuannya. Maka woro-woro jamaah pengajian, jangan lupa malam ini adalah ngaji. Kan sudah. Ya nggak datang ya wes. Jadi maksudnya Pak, sholat ini karena ibadah yang sangat inti Pak. Karena kan as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat namanya menegakkan agama. Orang yang meninggalkan sholat adalah merobohkan agama. Jangan asal sholat, karena sholat kudu pakai ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ini maksudnya suruh pada ngaji. Ya nanti kita bukalah fikih-fikihnya begitu ya. Fikihnya. Yang ketiga menunaikan zakat. Nah ini kalau masalah zakat, zakat ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal orang yang sudah punya duit banyak. Karena zakat mal nanti secara spesifik fikih ada 5. Ada zakatnya emas dan perak. Ada zakat dagangan. Ada zakat tanaman palawija. Ada zakatnya padi, tanaman sawah. Ada buah-buahan. Ada zakatnya binatang ternak. Nah ini Pak Amin masuk golongan apa coba? Karena dia konveksi. Jual beli bukan, karena dia buruh. Kan gitu ya? Karena semti sih, buruh. Yang kedua tani bukan. Terus tanaman buah tidak. Binatang ternak tidak. Emas dan perak tidak. Ini zakat mal ada 5 mas bro. Nih mas bro halo. Zakat mal ada 5 spesifik fikih. Maka kalau sandarannya hanya 5 nanti yang koyak bos konveksi ini nggak jadi zakat ini nanti. Udah iya. Nih liatin, ini ke bos konveksi yang notabene hanya ngambil jadi semti ya. Hanya jadi semti. Bukan bos konveksi yang motong sendiri yang dijual. Itu namanya bukan konveksinya tapi jualannya namanya. Jadi ada spesifik 5, emas dan perak, dagang, terus buah-buahan, terus palawija, bangsa padi atau jagung, terus binatang ternak. Dari 5 ini konveksi masuk di mana? Masuk di mana? Nggak ada kan? Karena nggak ada maka nggak wajib zakat. Lah iya ini ntar dulu. Kalau hanya melihat 5 ini namanya letterlock fikih monoton Pak. Jadi kalau ngajinya fikih monoton nanti nggak wajib zakat. Karena konveksi hanya semti. Saya kerja kepada orang. Nah, kerja. Di sini 5 hal ini nggak ada kerja loh Pak. Oke, di sini adalah emas dan perak, binatang ternak, tani, ya. Apa tadi? Buah-buahan, terus padi bangsanya. Kan nggak masuk ini. Maka zakat penghasilan sampean dikonotasikan zakat tijarah. Berapa nisab dan haulnya seperti emas dan perak. Berapa emas dan perak? Ukuran yang paling minimal 83,5 gram emas 24 karat. Kalau harganya 700.000, 700 kali 80 57 juta. Yang 3 gram kali 7 2,5 juta. Hitung aja punya duit 60 juta. Jadi kalau dalam 1 tahun punya 60 juta diambil 2,5%. 2,5% dari 60 juta berapa? 600 pelit amat. 60 juta 2,5% 600 pelit ini. Lawang 100 juta 2,5% aja 2,5 juta kok. Ya 60 juta di separuhnya. Maksudnya begitu. Kalau punya duit 60 juta Pak, itu harus mengeluarkan duit 1.200.000 lah. Dibagikan kepada 8 asnaf. Sudah begitu apa belum? Kalau belum wajib ini. Tanda-tanda orang yang pengen masuk surga adalah orang yang punya duit dizakati. Kalau zakatnya asal-asalan punya duit 100 juta ngeluarin cuma duit 500, ya masuknya neraka, nggak jadi masuk surga. Ini hukum. Simple ngomongnya. Apa sih mau zakat? Zakat fitrah ya, dasmu. Ini zakat mal ini maksudnya, bukan zakat fitrah. Halo, bisa dipaham? Agak Oh iya ini cocok. Nilainya berapa ya? Jawabannya nanti ya. Di tempat tanya jawab ini lagi memaparkan. Berarti kan sudah ada pertanyaan. Ya, berarti ini mau zakat ini nanti nih. Ketua masjid nanti ada yang mau zakat nih, siap-siap. Yang keempat, menghubungkan sanak famili, silaturahim. Jadi orang itu mau silaturahim Pak, mau main ke tempat saudara. Tapi simpelnya yang ngomong ya, dengan saudara jangan pada ribut. Maksudnya, namanya juga silaturahim. Silatun ikun nepung, nyambung.
Rahim itu perut. Minimal itu saudara sekandung. Yang saat ini kalau secara umum ya saudara sekandung sedunia, wong anaknya Nabi Adam sama Hawa. Sesama manusia jangan pada ribut, jangan pada perang. Ini yang paling parah kan kalau kita itu saat ini kalau udah urusan warisan itu aduh, di mana-mana ini perang ini, Pak. Saya itu sering sekali orang datang ke rumah minta masukan bagaimana pembagian pembagian warisan. Saya kemarin ngajar di Musola Al-Ikhlas Mall Season City itu. Ibu-ibu saya ngajar ibu-ibu. Aduh, bahas warisan Pak Ustadz. Saya punya saudara 5 Pak Ustadz. Yang laki-laki 3, yang perempuan 2. Ini bagaimana baginya Pak Ustadz semuanya. Wah, ribut itu Pak. Padahal yang namanya warisan itu begini Pak. Di antara ini contoh kecil. Contoh kecil dulu, saya nggak mau buka bab warisan ya. Karena kalau buka bab warisan ada sesi khusus. Ketika mau bagi warisan itu minimal salah satu dalam keluarga bapak atau suami atau istrinya sudah meninggal. Itu buru-buru dibagi Pak. Contoh, si Ahmad nikah sama si Marfu'ah. Ini Marfu'ahnya meninggal. Ini buru-buru si Ahmad bagi waris sama anak-anaknya. Dibagi ini jatahmu, ini jatahmu, ini jatahmu, ini jatahmu. Nah kalau cuma satu baginya bagaimana? Ya sama-sama tahu, cuma satu baginya susah. Ini sama-sama tahu, yang itu yang sama-sama tahu ya anaknya yang ngerti, gitu maksudnya. Orang tua kan sudah tua kasihan, itu maksudnya. Ini silaturahim, intinya jangan pada ribut. Satu bangsa, satu negara Indonesia, kita itu satu perut. Perutnya apa? Indonesia. Sama antar warga jangan ribut. Wes gitu. Intinya 4 hal. Jangan menyekutukan Allah. Ayo mendirikan sholat. Terus menunaikan zakat. Yang keempat, jangan pada pecah dengan saudara kandung atau dengan tetangga atau sesama anak bangsa. Ya, jangan pada ribut. Hadis yang kedua,